Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 kelas manajemen rantai pasok berkelanjutan paralel A dengan judul tugas besar optimalisasi distribusi kritik dalam upaya penerapan sustainable freight transport pada UMKM Cakwelut dengan dosen pengampu Ibu Isna Nugraha. Perkenalkan, saya Amelia Purbaningtyas dengan NPM 22029 dengan rekan saya. Saya Ulfatika Yuliana dengan NPM 22017. Di sini yang pertama yaitu ada abstrak. UMKM Cakwelut merupakan produsen keripik yang mendistribusikan produk ke kota-kota besar seperti di Jawa Timur dan Jakarta. Namun UMKM ini belum menerapkan optimalisasi rute secara efektif, sehingga menyebabkan tingginya biaya logistik, jarak tempuh, dan konsumsi bahan bakar. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalisasi rute distribusi menggunakan metode savimetris dan nearest neighbor guna meningkatkan efisiensi biaya, mengurangi emisi, serta menganalisis dampak sosial dari kegiatan distribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode optimasi berhasil mengurangi total biaya produksi bulanan sebesar 500.165 atau setara dengan efisiensi 6,31% dan menurunkan jarak tempuh tahunan dari 43.728 km menjadi 42.936 km. Dari aspek lingkungan, terjadi penurunan emisi berdasarkan konsumsi bahan bakar dengan penurunan emisi karbon dioksida sebesar 159 ton per tahun dan karbon monoksida sebesar 34.275 ton per tahun. Dari aspek sosial, perbaikan rute distribusi berdampak positif pada pengurangan beban kerja sopir, peningkatan keselamatan kerja, serta meningkatkan kenyamanan masyarakat akibat berkurangnya kebisingan dan emisi kendaraan. Dengan demikian, optimasi distribusi tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan dan sosial dalam rantai pasok UMKM. Penelitian ini merekomendasikan implementasi sistem distribusi digital dan pemanfaatan kendaraan ramah lingkungan sebagai pengembangan lanjutan. Kemudian bab 1 pendahuluan, yang dimana transportasi barang merupakan suatu aspek penting dalam suatu rantai pasokan. Namun, transportasi ini menyumbang sekitar 24% emisi CO2 yang dimana memerlukan solusi berkelanjutan untuk mengurangi dari dampak lingkungan. Nah, studi kasus kami merupakan UMKM Cangkulut yang berada di Magetan dengan produsen berbagai keripik yang didistribusikan ke beberapa kota, yaitu Madiun, Blitar, Malang, Surabaya, dan juga Jakarta. Namun UMKM yang kami analisis ini belum menganalisis terkait optimasi rute yang berpotensi menyebabkan tingginya biaya distribusi, jarak tempuh, dan meningkatkan konsumsi dari bahan bakar yang digunakan. Kemudian berdasarkan penelitian dari Octavia dan Prastawa, penelitian yang dilakukan hanya menekankan pada optimasi biaya dalam sektor ekonomi tanpa membahas secara komprehensif bagaimana pengurangan jarak tempuh dan biaya dapat berkontribusi pada pengurangan emisi yang ditimbulkan. Maka dari itu, penelitian yang kami lakukan dilakukan untuk meminimalkan biaya distribusi sebagai pendekatan aspek ekonomi dengan metode saving matrix dan nearest neighbor. Kemudian dengan rute yang optimal akan berdampak terhadap pengurangan emisi dan dilanjutkan untuk penilaian siklus hidup sosial atau SLCA sebagai analisis dampak sosial dari penerapan metode optimasi distribusi. Penelitian bertujuan untuk meminimalkan biaya distribusi secara efisien dan menganalisis pengurangan emisi karbon yang dihasilkan dan mengevaluasi secara komprehensif dampak sosial yang ditimbulkan. Selanjutnya yaitu ada bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu Sustainable Freight Transport. Eh, Sustainable Freight Transport ini mencakup tiga elemen utama yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Sustainable transportasi ini didefinisikan sebagai sistem yang menyediakan aksesibilitas dengan tetap menjaga keselamatan dan keseimbangan ekosistem. Yang kedua yaitu saving matrix. Metode saving matrix ini digunakan untuk menentukan rute distribusi optimal dengan mempertimbangkan jumlah kendaraan dan kapasitas muatan. Untuk menghitung saving matrix digunakan rumus sebagai berikut. Lalu yang ketiga ada metode nearest neighbor, merupakan metode yang digunakan untuk menentukan rute distribusi dengan memilih titik terdekat secara berurutan. Pendekatan ini dapat meminimalkan jarak tempuh kendaraan sehingga mampu mengurangi biaya operasional perusahaan. Kemudian terhadap emisi merupakan suatu pelepasan zat atau energi ke lingkungan dalam bentuk gas, partikel,
panas dan juga suara akibat aktivitas manusia maupun aktivitas dari industri. Nah, kami menganalisis berdasarkan dua pendekatan utama, yaitu FKT dan juga konsumsi bahan bakar. Selanjutnya ada Social Life Cycle Assessment atau SLCA, merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengevaluasi dampak sosial dan ekonomi dari suatu produk atau layanan hidup semasa siklus hidupnya. SLCA ini berfokus pada aspek sosial yang mempengaruhi individu, komunitas, dan pemangku kepentingan. Kemudian ada bab 3 yaitu metodologi penelitian yang dimana tempat penelitian di UMKM Cakwelut yang berlokasi di Kecamatan Lembean, Kabupaten Magetan pada 27 Februari hingga 2 Maret 2025. Kemudian data primer yang kami gunakan berupa kapasitas truk, biaya tenaga kerja, dan juga kondisi operasional distribusi. Kemudian data sekunder yang didapatkan dari data historis berupa jenis produk yang dihasilkan, jumlah produk yang harus didistribusikan, lokasi distribusi, dan juga biaya dari transportasinya. Lalu di sini tahap pengolahan data disajikan dalam bentuk flowchart berupa tahap-tahap dari penelitian. Pada mulai, lalu studi lapangan dan studi literatur, rumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi variabel operasional berupa variabel terikat dan variabel bebas. Lalu ada pengumpulan data, pengolahan data dengan 3 aspek, yaitu aspek ekonomi berupa metode saving matrix dan Neras-Netbor, aspek lingkungan berupa perhitungan beban emisi berbasis jarak tempuh kendaraan dan konsumsi bahan bakar. Lalu ada aspek lingkungan dengan analisis Social Life Cycle Assessment atau SLCA. Lalu dilakukan usulan perbaikan berupa skenario awal dan skenario usulan dari rute distribusi, biaya distribusi, lalu ada juga beban emisi, lalu hasil dan pembahasan, dan terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kemudian bab 4 hasil dan juga pembahasan. Berdasarkan aspek ekonomi, yang pertama didapatkan data bahan mentah berdasarkan kapasitas permintaan UMKM Cakwelut yang di mana data permintaan keripik dalam bentuk kilo dan juga lokasi mitra yang tersebar di Madiun, Blitar, Malang, Surabaya, dan juga Jakarta sehingga didapatkan totalnya adalah 690 kilo atau setara dengan 4,78 meter persegi untuk volumenya. Kemudian dari keripik-keripik ini didistribusikan dengan kendaraan mobil box pickup dengan jenis bahan bakar bensin. Kemudian dari distribusi keripik tadi didapatkan untuk total biaya transportasinya adalah Rp3.965.153. Kemudian untuk daerah Madiun digunakan biaya tetap Rp200.000 karena tidak melewati tol. Selanjutnya untuk aspek ekonomi yaitu menggunakan metode saving matrix. Di sini terdapat tabel matriks jarak dengan menunjukkan jarak antara lokasi UMKM dengan toko mitra dan jarak antara toko mitra yang satu dengan yang lainnya. Di sini didapatkan contoh perhitungan saving matrix untuk rute Madiun dan Blitar digunakan dengan cara jarak antara UMKM dan Kota Madiun, lalu ditambahkan dengan jarak antara UMKM dengan Kota Blitar, lalu dikurangi dengan jarak Madiun dan Kota Blitar. Didapatkan hasil 30 kilometer. Di sini hasil 30 kilometer ini dimasukkan ke dalam tabel saving matrix di bawah ini. Sehingga untuk mendapatkan alokasi distribusi ke kendaraan atau rute dengan memaksimalkan kapasitas truk dan meminimalkan jumlah truk yang digunakan. Pada metode saving matrix ini, uh, ur- rute rute didapatkan rute 1 yaitu dengan cara memilih jarak terbesar yaitu dengan Kota Malang dan Kota Surabaya. Lalu selanjutnya ada jarak terbesar kedua yaitu antara Kota Blitar dan Kota Malang. Sehingga didapatkan rute pertama yaitu Surabaya-Malang dengan saving matrix 288 km, Malang-Blitar dengan 248 km. Lalu untuk rute kedua yaitu Madiun-Jakarta dengan saving matrix 33 km. Selanjutnya yaitu untuk metode nearest neighbor digunakan untuk mengurutkan lokasi pada tiap rute berdasarkan jarak terdekat dengan lokasi konsumen terakhir. Jadi metode nearest neighbor ini digunakan untuk menentukan urutan dari kedua rute tersebut. Di sini pada hasil ini diketahui bahwa kota-kota yang terlibat pada rute pertama yaitu Surabaya, Malang, dan Blitar. Sehingga
eh, dengan metode nearest neighbor digunakan jarak antara UMKM dengan jarak terdekat antara UMKM dengan ketiga lokasi tersebut didapatkan lokasi Blitar yang paling terdekat dengan jarak 133 kilometer. Lalu lokasi dicari jarak antara lokasi Blitar dengan Malang dan Surabaya. Di sini terdekat yaitu 76 kilometer yaitu ke Malang, lalu dan terakhir adalah kota Surabaya, lalu kembali ke UMKM. Dapatkan rute pertama yaitu jarak antara jarak distribusi dengan UMKM Blitar, Malang, Surabaya, lalu kembali ke UMKM dengan jarak sebesar 482 kilometer. Lalu untuk rute kedua yaitu dengan jalur distribusi UMKM Madiun, Jakarta dan kembali ke UMKM dengan total jarak sebesar 1.307 kilometer. Sehingga dari rute usulan tersebut didapatkan tabel biaya pada rute pertama, tabel total biaya pada rute pertama yaitu sebesar Rp1.231.506. Lalu untuk rute kedua yaitu Rp2.483.565. Lalu dengan begitu didapatkan total biaya transportasi pada rute usulan sebesar 3.715.071 rupiah. Kemudian didapatkan perbandingan rute awal dengan juga rute usulan dari aspek ekonomi menggunakan metode saving matrix tadi dengan nearest neighbor yang telah dijelaskan. Berdasarkan total rutenya yang sebelumnya terdapat 3 rute dari UMKM, kemudian didapatkan rute usulannya hanya menggunakan 2 rute saja. Kemudian dari jarak tempuhnya juga didapatkan lebih minimal di rute usulan dengan penghematan jaraknya 66 kilometer, sehingga didapatkan efektivitas jaraknya adalah 1,81%. Kemudian dari biaya distribusi juga lebih minimal, didapatkan penghematannya adalah 500.165 dan didapatkan efisiensi dari biaya distribusinya adalah 6,31%. Lalu selanjutnya yaitu untuk aspek lingkungan, di sini dilakukan perhitungan berdasarkan beban emisi. Terdapat dua yaitu dari rute awal atau setting dari UMKM, lalu dengan yang kedua yaitu rute usulan dengan rute rekomendasi yang telah dilakukan berdasarkan aspek ekonomi tadi. Yang pertama yaitu untuk exciting UMKM, di sini terdapat dua beban emisi berbasis jarak tempuh dan berbasis konsumsi bahan bakar. Di sini terdapat contoh perhitungan untuk gas karbon monoksida didapatkan hasil berdasarkan berbasis jarak tempuh didapatkan hasil 1,391 ton per tahun. Lalu berdasarkan konsumsi bahan bakar didapatkan hasil sebesar 1.892.394 ton per tahun. Lalu untuk beban emisi dari rekomendasi untuk berbasis jarak tempuh sebesar 1,365 ton per tahun dan berbasis konsumsi bahan bakar sebesar 1.858.119 ton per tahun. Dari perhitungan pengurangan emisi yang didapatkan perbandingan dari rute awal dengan rute usulan dari aspek lingkungan, yang dimana pengurangan emisi gas dari karbon monoksida, nitrogen oksida, partikulat matter, dan juga karbon dioksida menunjukkan dampak positif terhadap kualitas udara dan keberlanjutan lingkungan. Jadi berdasarkan analisis dan juga beban emisi berbasis jarak tempuh, rute usulan ini mampu mengurangi emisi karbon monoksida sebanyak 0,025 ton per tahun. Kemudian untuk nitrogen oksida sebesar 0,002 ton per tahun, untuk particulate matter sebesar 0,0002 ton per tahun, dan juga untuk gas karbon dioksida sebesar 2,517 ton per tahun. Sedangkan hasil untuk analisis pengurangan emisi dari bahan bakar ini lebih efisien pada rute usulan, sehingga menghasilkan pengurangan emisi yang lebih besar, yaitu 34.275 ton per tahun untuk gas karbon monoksida, kemudian 457 ton per tahun untuk gas nitrogen oksida, dan 152 ton per tahun untuk gas particulate matter, serta 159 ton per tahun untuk gas karbon dioksida.
Kemudian dari aspek sosial kami menggunakan metode Social Life Assessment atau SLCA yang dimana dilakukan untuk mengevaluasi dari dampak sosial yang timbul dari aktivitas distribusi produk UMKM Cakpelut dengan membandingkan kondisi distribusi UMKM saat ini dengan kondisi usulan perbaikan distribusi yang telah kami lakukan menggunakan metode saving matrix dan juga nearest neighbor. Penilaian yang dilakukan berdasarkan pedoman dari UNEP tahun 2009 yang didapatkan dari jurnal penelitian dari Azahra dan juga rekannya di tahun 2023 yang mengklasifikasikan pemangku kepentingan ke dalam 5 kategori utama yaitu pekerja, komunitas lokal, masyarakat luas, pelaku rantai pasok, dan juga konsumen. Yang pertama dari pekerjaannya menurunkan resiko kelelahan dan meningkatkan efisiensi kerja bagi tenaga pengemasnya. Kemudian dari sisi jam kerja sopir didapatkan mengurangi beban kerja sopir, kemudian mengurangi resiko kelelahan dan meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian dari komunitas lokalnya dapat menurunkan potensi kecelakaan lalu lintas akibat efisiensi dari rute. Kemudian untuk masyarakat umum meningkatkan kenyamanan masyarakat lokal di sekitar jalur distribusi, kemudian juga menurunkan resiko gangguan pernafasan sehingga meningkatkan kualitas udara serta mendukung keberlanjutan sosial dan kesehatan masyarakat. Kemudian dari pelaku rantai pasok juga eh, menambah kepuasan mitra karena pengiriman lebih cepat dan tepat waktu sehingga meningkatkan kepercayaan dan hubungan usaha. Selanjutnya yaitu untuk analisis pembahasan dan rekomendasi. Untuk yang pertama yaitu untuk aspek ekonomi, penerapan metode saving matrix dan nearest neighbor dapat menurunkan biaya distribusi sebesar 500.165 atau sekitar 6,31%. Lalu pembagian rute dari 3 menjadi 2 jalur distribusi dapat meningkatkan efisiensi logistik. Selanjutnya yaitu pembagian rute yang untuk rute pertama yaitu UMKM Blitar, Malang, Surabaya kembali ke UMKM dan rute kedua yaitu UMKM Madiun, Jakarta dan kembali ke UMKM. Untuk rekomendasinya disarankan menggunakan pencatatan digital untuk kontrol biaya dan kepuasan berbasis data. Lalu yang kedua yaitu aspek lingkungan, beban emisi dapat mengalami penurunan dari dua pendekatan perhitungan, yaitu berbasis jarak dan bahan bakar. Lalu berdasarkan jarak tempuh, emisi CO2 berkurang paling signifikan, yaitu sebesar 2,517 ton per tahun. Lalu efisiensi distribusi mengurangi jejak karbon secara signifikan. Didapatkan rekomendasi, disarankan mempertahankan rute optimal dan beralih ke kendaraan hemat BBM atau ramah lingkungan. Lalu untuk aspek sosial, pengurangan jarak tempuh tahunan dapat menurunkan resiko kelelahan sopir, menerapkan SOP distribusi, meningkatkan keselamatan kerja dan efisiensi kru. Berkurangnya emisi CO2 dapat meningkatkan kualitas udara dan kesehatan bagi masyarakat. Lalu selanjutnya, penjadwalan yang lebih baik dapat meningkatkan kepercayaan dan hubungan dengan mitra distribusi. Kemudian bab 5 terdapat kesimpulan dan juga saran. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan rute distribusi pada UMKM Cakpelut dengan metode saving matrix dan juga nearest neighbor, serta menilai dampaknya dari aspek ekonomi, lingkungan, dan juga sosial. Hasilnya menunjukkan penghematan biaya dari sisi ekonomi, kemudian dari konsumsi bahan bakar dan juga jarak tempuh juga menurunkan emisi-emisi yang dihasilkan. Kemudian dari aspek sosial, optimasi ini juga berdampak pada penurunan beban kerja sopir, peningkatan keselamatan, serta berkurangnya gangguan lingkungan bagi masyarakat. Penelitian yang dilakukan memiliki beberapa keterbatasan karena hanya mengeksplorasi dua metode optimasi rute, yaitu saving matrix dan juga nearest neighbor, tanpa melakukan perbandingan dengan pendekatan lain yang dapat mempertimbangkan variabel tambahan, contohnya waktu pengiriman, kapasitas dinamis, dan juga prioritas dari pelanggan. Sehingga untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan metodologi yang digunakan, misalnya dengan mengintegrasikan pendekatan berbasis linear programming maupun algoritma metaheuristik atau generik algoritma untuk memperoleh solusi yang lebih optimal dalam penerapan distribusi yang lebih beragam. Jadi penelitian selanjutnya juga dapat mempertimbangkan opsi distribusi hijau dengan kendaraan listrik misalnya atau dengan energi keterbaruan yang menilai dampak lingkungan secara lebih luas dalam konteks transaksi menuju sustainable freight transport. Sekian dari kami kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.